hal-hal penting lagi yang mendukung ya untuk strategi digital marketing, terutama dalam bersiar umroh haji ini bisa lebih efektif, bisa lebih efisien, gitu ya. Dan mungkin sedikit nanti akan saya demokan juga, eh, terutama untuk membangun website ya dengan optimasi SEO. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, sebagai gantinya mungkin kita coba sambil berinteraksi dengan AI ya. Jadi, em, Bapak Ibu semua juga bisa dapat gambaran yang lebih utuh ya. Oke, siap. Sebentar, saya buka AI-nya dulu. Saya buka AI-nya mana lagi nih? Waduh, oke. Oke. Nah, saya tanya ya. eh eh, Halo, Sergi, apakah dalam aktivitas syiar umroh haji diperlukan strategi digital marketing dan strategi yang cocok untuk marketing umroh haji seperti apa? Nah, ini saya tanya nih, AI gitu ya, ke ChatGPT. Nanti kita lihat jawabannya. Halo Aidil, katanya kan, tentu aktivitas syiar umroh haji sangat membutuhkan strategi digital marketing, ya. Bahkan sekarang sudah jadi elemen kunci untuk mempercepat pendaftaran jamaah, meningkatkan trust, ya, kepercayaan, dan luas jaringan syiar, gitu ya. Bapak Ibu kebaca nggak ya ini? Saya gedein dikit ya. Oke, ya, cukup ya. Nah, di bawah ini penjelasan lengkap dan strategi paling cocok untuk marketing umroh dan haji. Mengapa syiar umroh dan haji perlu digital marketing? Pertama, ya katanya kata AI ini ya, calon jamaah sekarang mencari informasi melewat HP. Ya, jadi sekarang behavior dari market kita ya, baik itu industri umroh haji maupun hampir seluruh industri apapun itu sekarang marketnya semuanya sudah pegang HP gitu ya. Udah jarang ya yang di depan komputer desktop atau laptop gitu ya, kecuali memang orang-orang yang pekerjaannya memang bersinggungan dengan kebutuhan untuk di laptop atau di desktop gitu ya. Mereka mencari harga, itinerary, testimoni, dan kredibilitas travel via Google, Facebook, dan TikTok ya. Jadi dia bilang nih AI, Google, Facebook, dan TikTok artinya Facebook, TikTok artinya sosial media ya. Jadi Google mesin pencari dan sosial media. Jadi kita dapat dua platform besar nih ya, mesin pencari yang diwakili oleh Google, media sosial oleh Facebook dan TikTok. Persaingan travel sudah sangat ketat ya. Tanpa digital marketing sulit bersaing dengan travel lain yang sudah masif beriklan. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu, kalau teman-teman Bapak Ibu eh, di Tanur ini ya, khususnya di Abdu ini masih fokus jualannya, jualan paket umrohnya, nih persaingannya udah sangat ketat ya. Kalau kita nggak pakai digital, nggak pakai iklan, nanti katanya sulit bersaing, gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau teman-teman fokusnya ke solusi ya, solusi yang kita punya, Easy Umroh, Easy Hajj. Nah, ini insya Allah masih persaingannya masih sangat lapang, bahkan mungkin kita masih belum ada saingan ya. Travel-travel lain masih belum punya program solusi yang seperti kita punya. Nah, yang nomor tiga, CR butuh duplikasi dan sistem. Nah, digital marketing mempercepat, proses edukasi, follow up, dan closing sehingga tim CR bisa berkembang lebih cepat. Wah, ini kayaknya udah baca ini ya. AI ini udah tahu kalau di Tanur ada karir path ya, ada apa membutuhkan edukasi ke seluruh anggota tim dan menduplikasikan sistemnya biar
bisa berkembang lebih cepat ya, bisnis dan organisasi bisnisnya. Terus meningkatkan trust dan reputasi ya. Konten yang rutin membuat travel kamu terlihat aktif dan terpercaya. Ini penting banget untuk produk ibadah tuh. Jadi kalau kita kompak nih ya, seluruh tim Abdu nih ya, punya akun semua, sosial medianya aktif, terus memberitakan atau men-share postingan-postingan yang konten-konten yang sudah ada di bank konten kita gitu ya. Insya Allah orang akan lebih trust ke Tanur ya, ke Abdunya juga. Nah, strategi digital marketing terbaik untuk umroh haji berikut yang paling efektif ya. Share Umroh, Haji Plus, dan program seperti Izi Umroh dan Easy Hajj ya. Yang pertama nih, strategi konten. Ya, nah kan ini sering ya, udah sering saya sampaikan, edukasi, testimoni, proven, dan track record. Ya, jadi kalau kita di sosial media, jangan tiba-tiba langsung jualan paket umrohnya, gitu ya. Edukasi dulu jamaahnya, edukasi dulu audiensnya ya. Kasih konten-konten edukasi, konten-konten testimoni, ya dokumentasi perjalanan umroh di di Tanur gitu ya, sehingga orang nanti timbul trust ya, kepercayaan karena kita punya proven track record gitu ya. Nah, kemudian jenis konten yang efektif, edukasi ya. Nah, contohnya perbedaan umroh reguler dengan umroh plus ya. Kenapa harus berangkat tahun ini gitu ya. Terus angle-nya yang lain apa? Rasa takut atau mendesak. Kenapa banyak yang gagal berangkat umroh gitu ya. Terus testimoni jamaah udah penting ya. Video-video dokumentasi perjalanan ya, video keberangkatan, video saat aktivitas di Mekah maupun di Madinah atau saat city tour ya. Itu kan semua kontennya udah kita siapin ya. Konten member CR ya. Nah, juga edukasi-edukasi itu kayak kita sudah ada aplikasi ya, di aplikasinya seperti apa gitu kan. Terus pada saat kita di antara tim kita ada yang closing, ada yang dapat ujro atau yang dapat cashback. Nah, itu bisa menjadi salah satu konten biar trust audience biar lebih tinggi. Nah, kemudian juga adakan live training dalam kelas online ya, seperti yang kita lakukan saat ini ya, agar teman-teman baik yang baru ya, yang lama ataupun yang saat ini masih belum bergabung ya, istilahnya masih prospek juga bisa mendapatkan informasi dan edukasi yang lebih dalam gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya membangun trust, membangun kepercayaan, ya, memicu ketertarikan sehingga pada saat kita follow up itu akan lebih enak gitu ya. Nah, kemudian sosial media. Nah, ini terkait sosial media marketing ya. Apa apa sosial medianya yang umum yang banyak dipakai Facebook, Instagram, TikTok gitu ya, YouTube, apalagi banyak gitu ya. Nah, kalau untuk khusus umroh haji ini ya pertanyaannya kan tadi untuk umroh haji ya ke IG apa ke ChatGPT-nya. Platform apa yang paling efektif? Yang efektif platform Facebook dan Instagram ya menurut si AI ya si ChatGPT ya. Nah, jadi platform Instagram ini karena apa? Karena cenderung penggunanya usianya yang sudah lebih matang ya, usia 28 sampai 55 tahun gitu ya. Kalau TikTok gimana? TikTok juga boleh, juga kita bisa aktivasi di sana. Cuman memang penghuninya atau pemakainya relatif usia-usia yang masih lebih muda gitu ya. Nah, Facebook dan Instagram usianya lebih matang 28 sampai 55 tahun ya menurut ChatGPT sekali lagi cocok untuk program-program yang promosi ya baik dan juga tentunya program solusi yang kita punya Easy Umroh dan Easy Hajj gitu ya. Dan kemudian bisa menggunakan paid traffic atau iklan berbayar ya. Dalam hal ini di Facebook dan Instagram adalah Meta Ads gitu ya. Yang mana kita cukup siapkan budget harian sekitar 50.000, 100.000 sehari, itu udah bisa menjangkau 3.000 sampai 10.000 audiens yang melihat konten iklan kita
gitu ya. Nah, terus menurut ChatGPT lagi nih, TikTok ya, powerful untuk brand awareness ya. Jadi di TikTok itu yang mana dasarnya algoritmanya adalah sharing konten ya, itu powerful katanya untuk brand awareness, untuk mengenalkan ya, mengenalkan Tanurnya, mengenalkan apa membuat orang tahu nih di Tanur ada Easy Umroh, ada Easy Hajj gitu ya. Terus di tim kita ada sekolah bisnisnya, ada Abduhnya gitu ya, ada sistem supportnya gitu ya. Dan ini khusus untuk konten-konten video yang pendek, yang singkat ya, yang kalau kita bisa bikin story ya, storytelling itu lebih oke lagi gitu ya. Terus YouTube dan Reels ya, bagus untuk menunjukkan kredibilitas dokumentasi ceramah motivasi umroh gitu ya. Nah, jadi itu ya strategi di sosial media gitu ya. Terus tentunya eh, dari rangkaian generate traffic ya tadi di sosial media nanti muaranya adalah ke WhatsApp ya. Nah, di WhatsApp inilah nanti bisa kita bikin apa follow up sampai terjadi konversi atau closing gitu ya. Nah, jadi di follow up di channel WhatsApp ini juga kita bisa bikin funnel ya. Itu dengan cara kita masukin ke grup gitu ya, dengan kita blast WA gitu ya, kalau kita punya database banyak gitu ya, dan tentunya juga kita bisa melakukan apa posting status atau apa status WA gitu ya, yang mana orang-orang yang sudah save nomor kita dan dan kita juga save nomor mereka bisa saling lihat tuh statusnya. Dan ini paling efektif karena apa? Karena memang eh, lebih dipercaya karena memang sudah saling kenal gitu ya. Nah, funnel yang paling efektif kata ChatGPT adalah iklan ya. Nah, jadi kontennya gitu kan. Nah, nanti terus dari iklan kita masukin ke grup ya. Ini funnel yang persis kita praktekkan dalam 2 tahun ke belakang ya. Dari iklan, dari konten yang kita share di iklan ya, terus masuk ke WhatsApp, terus dimasukin ke grup. Setelah itu kita edukasi. Edukasinya dalam hal ini kita gunakan media Zoom, webinar gitu ya. Sepekan kini webinar Abdu udah ada berapa? Ada 3 ya. Yang Jumat malam ya, siap umroh siap kaya, menjelaskan strategi, menjelaskan program-program solusi di Tanur gitu ya, juga marketing plan-nya. Nah, terus Ahad subuh ya saat ini belum rutin tiap pekan, mungkin 2 pekan sekali kita bahas tentang haji ya, ada manasiknya, ada pembelajaran nggak sekedar hanya apa persiapan fisik, tapi secara teologis, secara komprehensif ya, agar hajinya benar-benar mabrur, benar-benar diterima gitu ya. Nah, kemudian seperti malam ini juga ya kita edukasi untuk strategi digital marketing. Biar apa? Biar teman-teman yang baru sudah mulai aware, sudah mulai mencoba mempraktekkan strategi digital marketingnya juga. Ya, untuk teman-teman yang belum bergabung, yang masih jadi prospek, biar jadi tahu nih, oh kalau bergabung dengan kita, ya dengan Abdu, dengan komunitas kita ini, kita bisa menerapkan strategi digital marketing yang terbukti sudah Pak efektif ya, sudah proven ya karena dengan strategi ini sekarang Abdu udah berkembang berapa ya? Udah 200-an lebih timnya ya. Tahun kemarin, musim kemarin udah 400 lebih jamaah yang kita berangkatin. Tahun ini berjalan itu sudah hampir 200 ya jamaah yang kita berangkatin. Dari Abdunya aja ya, dari teman-teman tim di Abdu ya, dan itu semua saya yakin hampir secara presentasi yang besar adalah berkat strategi digital marketing yang kita terapin gitu ya. Jadi funnelnya memang itu ya terbukti. Jadi nggak langsung kita jualan, tapi kita kasih edukasi dulu, kita kasih apa eh, gambaran besar dari semua bisnis apa travel umroh kita ini di Tanur ya dengan support system Aldo sehingga orang mantep untuk ikut program solusi yang kita lakukan gitu ya. Nah,
Apalagi kalau kita fokus ke Easy Umroh dan Easy Hajj. Ini benar-benar suatu program solusi yang luar biasa yang travel lain nggak punya, cuman kita yang punya, gitu ya. Sering saya sampaikan, kalau di luaran sana orang digital marketing itu eh, apa market itu dibagi dua, katanya ada samudra biru, ada samudra merah, ya, Red Ocean dan Blue Ocean. Red Ocean yang sudah rebutan, ya, marketnya nggak terlalu gede tapi persaingannya udah banyak. Travel itu udah 3.000 lebih gitu ya. Semuanya sama, nawarin paket umroh murah, fasilitas bagus, ya, kereta cepat, hotel bintang 5, pelataran segala macam, mirip-mirip semua, ya, sehingga akhirnya apa? Rebutan, ya. Jamaahnya ya sekitar itu aja, gitu kan. Sekitar nggak sampai 1% tuh yang udah siap beli, gitu kan. Nah, kalau kita udah dalam ranah sebenarnya bukan blue ocean lagi. Kalau blue ocean itu eh, marketnya udah lebih gede, pemainnya lebih sedikit, ya. Istilahnya kalau kita analogikan di lautan, ya, hiunya tuh cuma satu, dua, tiga, empat, lima, nggak banyak, tapi ikan kecil-kecilnya yang untuk makanannya itu sedikit, jadi nggak perlu rebutan. Mereka nggak berantem tuh hiunya. Beda dengan Red Ocean tadi. Hiunya udah ratusan, ya, makanannya tuh ikan-ikannya tuh nggak terlalu banyak, sehingga kalau mereka mau hidup, mereka berantem dulu tuh sesama hiunya sampai berdarah-darah sehingga lautnya jadi merah. Nah, filosofinya gitu. Nah, Tanur kita Abduh dengan program solusi isi umroh isi Hajj, ya teman-teman, kalau yang Jumat kemarin belum hadir nanti tonton lagi rekamannya biar paham. Isi umroh isi Hajj itu program solusi dari kita untuk orang-orang yang belum punya uangnya untuk bisa berangkat umroh dan haji dengan cara yang mudah bahkan bisa gratis. Nah, ini namanya White Ocean, ya. Samudranya masih benar-benar jernih, bening gitu ya. Ikannya banyak banget, marketnya luas banget gitu ya. Hampir 99% lebih umat Islam di Indonesia yang belum sanggup untuk beli paket umrohnya atau dalam tanda petik belum punya uangnya tapi pengen berangkat umroh. Nah, kita kasih solusi isi umroh. Yang punya cuman Tanur doang, cuman kita doang, gitu ya. Travel lain belum punya. Nah, jadi kita nggak perlu rebutan, gitu ya. Bahkan nggak perlu ngejar-ngejar. Nanti jamaahnya sendiri kalau sudah dapat informasi yang ngejar kita, minta tolong gimana caranya bantu biar mereka bisa berangkat umroh dengan cara mudah, bahkan gratis. Oke ya. Nah, kemudian apalagi Meta Ads, ya. Tadi sudah kita bahas juga paling cepat dalam mendatangkan prospek, ya, datangkan lead sehingga bisa kita apa kita konversi, kita closingin jadi jamaah. Nanti setelah jadi jamaah, setelah pulang kita ajak juga untuk siar bareng-bareng gitu ya, biar mereka juga punya penghasilan tambahan yang gede banget, ya. Kue marketnya ini gede banget, di Tanur dikasih apa penghargaan yang luar biasa, ya. Setiap kita closing jamaah dapat 3 juta rupiah. Ada program Urban 5 free 1 itu kalau 5 free satunya teman-teman jalanin per jamaahnya dapatnya antara 5 sampai 6 juta rupiah tuh dapatnya gitu ya. Oke. Nah, jenis iklan yang cocok, ya. Nah, ada leads ad, ya, atau langsung CTWA gitu ya, langsung CTA-nya ke WhatsApp, ada bentuk apa bentuk iklannya, kontennya berupa video ataupun karusel gitu ya. Nah, ini teknis nanti kita bedah lebih dalam di kelas-kelas lanjutan. Targetingnya, ya, mulai usia yang awal muda, ya, masih masih awal-awal mateng gitu ya, sampai yang sudah mateng banget. Artinya orang-orang yang memang udah mulai mikirin untuk berangkat umroh, berangkat haji gitu ya. Kadang-kadang yang masih kalau masih muda banget tuh masih pengen banyak main gitu ya, pengen banyak apa baru-baru pengen kerja, lagi semangat-semangatnya kerja gitu ya. Kadang nggak mikirin, belum belum mikirin gitu ya. Nah, terus oke, ini Meta Ads gitu ya. Nah, terus beralih ke website gitu ya. Di website kita yang dipakai kalau untuk iklan namanya landing page, ya. Landing page itu landingnya orang-orang yang tadi lihat iklan kita ke halaman website kita. Biasanya single page yang berisi penawaran, ya, yang berisi penjelasan tentang apa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, ini nanti juga kita akan
belajar nih di kelas-kelasnya Abdul gitu ya. Nah, ini nih yang penting nih, SEO Google. Nah, ini untuk jangka panjang Bapak Ibu. Memang ya untuk di awal kita perlu optimasi secara maksimal di depan ya, perlu effort yang sangat besar gitu ya. Tapi insya Allah nanti hasilnya akan luar biasa ya. Bayangin ya, SEO itu Search Engine Optimization ya, adalah bahasa Indonesia mengoptimasi mesin pencari gitu ya. Dalam hal ini tentunya mesin pencari digital yang paling banyak dipakai yang digunakan saat ini adalah Google ya. Siapa yang nggak kenal Google coba? Teman-teman pasti kenal semua ya. Teman-teman juga membutuhkan sesuatu ya yang kira-kira nanya ke sana sini nggak ketemu, akhirnya kemana larinya? Nyari ke Mbah Google gitu ya. Cara menghilangkan apa misalnya noda di apa di sepatu gitu kan misalnya apa udah search gitu ya, atau nyari misalnya lagi ngutak-ngutik apa alat listrik gitu kan. Wah, solusi untuk alat listrik yang nggak panas terus misalnya ininya apa heater dari ininya, macam-macam kita cari, atau kita nyari sesuatu yang pengen kita beli tapi susah nyarinya gitu kan. Nah, itu larinya kemana? Ke Google. Sama, orang pengen berangkat umroh, pengen berangkat haji, itu juga banyak yang nyari ke Google. Bahkan mungkin orang ya, kebanyakan bahkan ya yang saya alamin ya, dari mereka lihat iklan kita, ya, kita sudah ngiklan nih di sosial media. Wah, isi umroh di Tanur gitu kan. Umrohnya dibayarin, pulangnya digaji, dapat cashback pula. Nah, mereka sebagian tuh nggak serta-merta percaya gitu kan. Tadi ya, trust itu harus kita bangun. Mereka caranya gimana untuk memvalidasi informasi yang dilihat dari sosial media, dari iklan. Mereka cari di Mbak Google, dicek apa benar isi umroh di Tanur, apa umrohnya dibayarin, pulangnya digaji, terus dikasih cashback. Mereka ketik tuh ya di kolom pencari di browser Google-nya. Mereka ketik, mereka Tanur, eh, Tanur penipuan misalnya cari kata kuncinya. Bener nggak nih Tanur terpercaya isinya sudah ada? Atau legalitas Tanur diketiknya gitu kan? Atau diketiknya isi umroh dan sekalinya. Nah, ya, kalau kita nggak ada di Google, waduh sayang banget. Kita udah iklan, orang ngelihat iklan kita di Google, tapi nanti ketemunya oleh teman-teman yang punya agent lain yang sudah punya website di Google, yang sudah muncul di Google. Ya, kita yang iklanin, orang mendapat informasi pertama dari iklan kita, dari postingan di sosial media kita, tapi nanti closingnya di teman-teman agent yang sudah kuat, sudah punya website, sudah bisa muncul di pencarian Google. Coba, sayang banget nggak? Nah, masalahnya teman-teman nggak tahu tuh, gitu ya. Oh, tadinya harusnya jadi prospek kita, tak tahu jadi prospek saya, gitu ya. Jadi prospek saya karena saya ada jaring juga di Google, gitu, sehingga ketemu. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk aktif apa punya website ya yang dioptimasi secara SEO. Jadi pada saat orang mencari di Google dengan kata kunci tertentu itu kita bisa muncul ya menjadi pilihan pertama bagi audiens, bagi calon prospek kita gitu ya. Kalau kita nggak punya ya udah lewat gitu ya. Nah, oke, jadi eh, yang sengaja nyari ya bukan untuk validasi itu juga banyak gitu ya. Kayak keyword-keyword misalnya umroh liburan, umroh akhir tahun, itu banyak tuh orang cari. Umroh Ramadan karena mereka sudah punya planning nih. Wah, saya cutinya bisanya Desember nih. Dan pas anak-anak lagi libur sekolah juga. Sehingga mereka cari di Google umroh liburan akhir tahun gitu ya. Nah, nanti ketemu website kita. Nah, apalagi nanti penawaran di situ kita luar biasa gitu kan. Kita punya urban gitu kan. Kalau ada 6 kita bisa dapat ujroh seharga paket umroh. Terus di penawaran itu kita kasih diskon, bonus, atau penawaran yang menarik lain. Misalnya umroh 6 orang, bonus iPhone. Keren nggak tuh?
Pasti diklik tuh langsung ditanya, ditelepon sama orang, gitu ya. Nah, diskon 3 juta per pax. Bisa nggak kita lakukan? Bisa, asal kita kejar urban, gitu kan? Ya, misalnya kita paket umroh plus Turki ini akhir tahun ya, 37.900. 30 jamaah. Kalau kita dapat 6 jamaah, ya artinya kita dapat ujronya 37 juta, gitu ya. Beli iPhone tadi yang terbaru berapa? 21 juta anggaplah, ya kan? Kita masih sisa 16 juta bonus. Ya kan? Nggak pakai iklan. Kalau SEO nggak perlu bayar karena organik. Nah, jadi bisa nanti pasang penawaran seperti itu. Atau penawaran-penawaran yang value-value lebih yang menarik ya. Sehingga orang milih kita pada saat dapat itu. Apa misalnya bonus eh, biaya pembuatan paspor, ditambah oleh-oleh 1 koper, ya. Oleh-olehnya udah kita siapin di sini, kita beli di Tanah Abang gitu kan, lebih murah gitu ya. Atau ada yang mau koordinir, kita langsung ke distributornya gitu kan, bisa beli banyak, banyak di gratisin apa ongkos domestiknya, misalnya jamaahnya dari luar daerah, dari luar Jakarta gitu kan, misalnya dari Palembang ya, biaya tiket PP Palembang Jakartanya kita gratisin ya, kita sisihin dari ujro kita ya. Kita jangan pelit-pelit juga nih, balikin sebagian dari ujro yang kita dapat ke jamaah gitu kan, biar apa? Biar closingnya bisa banyak bertubi-tubi gitu ya, apalagi kalau ICO ini tanpa biaya iklan gitu ya. Oke, terus community marketing ya, ada grup CR, grup agen gitu ya. Kita bikin grup ya untuk apa? Untuk kita kasih tadi informasi, edukasi, pelatihan ya, sharing-sharing konten. Nah, itu lebih lebih terarah, lebih gampang. Oke. Nah, jadi ini ChatGPT aja tahu nih strategi terbaik untuk kondisi kita di travel tanggung kita. Nih, pasarin aja Easy Umroh, Easy Hajj gitu ya. Terus Umroh Plus gitu ya. Nih, strateginya yang paling cocok Meta Ads, WhatsApp, grup funnel, terus diedukasi. Ya, untuk yang organiknya maaf sebentar. Hmm, Sorry, semlambungnya sedikit naik nih. Ya. Nah, jadi kalau mau total, benar-benar total ya, teman-teman mau fokus ya untuk CR ya, biar biar apa? Biar apa total itu kita harus hadir di semua platform ya, di sosial medianya ada, di Google-nya ada gitu ya, ngiklan juga, Insya Allah itu kayak kita jaring ya, jaring iklan, sorry, jaring ikan ya bisa dapat langsung banyak dibanding kalau yang cuman mancing gitu ya satu-satu ya. Jadi kalau teman-teman mau fokus CR ya semua platform kita garap gitu ya. Oke, nih sekarang ChatGPT nawarin nih ya, bisa bantu katanya buatin strategi digital marketing khusus Easy Umroh dan Easy Hajj, buat 30 hari kalender konten CR ya, buat script follow up jamaah ya, buat landing page baru, buat materi agen CR. Tuh, coba ya kalau teman-teman bisa manfaatin AI ini enak banget. Oke, coba kita praktekin langsung ya. Oke, sekarang buatkan strategi Easy Umroh. Nah, dan Easy Hatch. Atau satu-satu deh. Hmm. Nah, jadi strategi digital marketing Easy Umroh, lengkap dan praktis. Program Easy Umroh DP ringan, cicilan, CR bisa dapat ujroh dan bonus puluhan juta.
Travel the Grade of Tanur Mutmainatur. Nah, ini konten edukasi ya, kita iklanin, terus masukin ke WhatsApp, masukin ke grup, terus diedukasi, closing ya. Nah, ini yang sudah kita jalankan setahun lebih dari belakang kemarin ya. Jadi teman-teman ya ini ya konten-konten yang organik, terus iklan, semuanya diarahkan ke WhatsApp, terus masukin ke grup, gitu ya. Nanti kita edukasi terus, kita kasih informasi, kita edukasi, kita kasih juga testimoni, gitu kan, di grup itu sehingga lama-lama member grupnya itu nanti mulai mulai aware gitu ya. Oh, di Tanur ada program Easy Umroh, ada program Easy Hajj. Oh, di Tandur nih hampir setiap hari ada keberangkatan karena kita share terus tuh setiap hari ada keberangkatan gitu kan. Oh, di Tanur ada Umrah Academy gitu ya yang mempersiapkan Tanur Warrior ya untuk bisa ikut siar dan seterusnya sehingga nanti pada saat kita follow up kita bisa lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Strategi konten Easy Umroh. Nah, jadi ini banyak nih. Nih kita jenis konten paling efektif ya, edukasi program. Ya, kenapa DP Umroh berat gitu ya kan? Solusinya DP Umroh 15%, 20% berat, solusinya isi umroh ya. Dikasih narasi ya seperti itu, diarahkan orang baru terus kita kasih solusi ya. Cara cara berangkat umroh walau gaji UMR. Ini angle-nya kan edukasinya bagus banget tuh dikasih. 3 alasan izin umroh paling ramai dicari tahun ini. Kenapa izin umroh lebih aman dari arisan umroh gitu kan? Ini poin-poin edukasi atau poin-poin konten ya. Nih ya, strategi konten gitu kan. Nah, pain point rasa takut banyak yang gagal daftar umroh karena salah pilih program. DP kecil tapi tidak jelas sistemnya gitu ya, ciri-ciri travel bodong. Nah, terus testimoni ya, bukti-bukti yang sudah berangkat isi umroh gitu kan. Nah, kemudian apalagi strategi iklan ya. Jadi kita combine tuh yang organik ya dengan kontennya harus banyak dan yang strategi iklan gitu kan. Nah, terus yang terakhir funnel di WhatsApp-nya. Ini yang paling penting karena ini menentukan sekian banyak traffic yang masuk tadi yang menentukan akan closing atau enggak ya pada saat di WhatsApp ini gitu ya. Nih, bahkan kita kalau bingung gimana cara follow up-nya tinggal minta bikinin skripnya gitu ya. Nah, oke, ini strategi edukasinya. Kalau memang iklannya mau pakai landing page, kita bikin. Terus timnya kita ajarin juga yang sudah ikut siar agar mereka juga meniru cara kita ya. Di sini nggak apa-apa nyontek gitu ya. Bahkan kita ajarin cara nyonteknya biar teman-teman juga bisa efektif siarnya gitu ya. Dan banyak lagi ya strategi-strateginya. Nah, nah sekarang ini isi umroh. Tadi apa aja sih yang ditawarin banyak ya? Funnelingnya ya, strateginya buat 30 hari kalender konten CR. Nah, coba. Jadi kita mau punya konten tiap hari, udah nggak usah pusing-pusing. Tuh, buatkan 30 hari konten isi umroh. Nih, bahkan dibuatin apa nih video nih. Nah, ya. Hari pertama kenalan dengan program Easy Umroh gitu ya. Nanti kita minta bisa bikin kalau video kita bisa minta bikinin skripnya gitu ya. Terus kenapa banyak orang gagal umroh, perbedaan umroh reguler dan Easy Umroh ya, bisa dalam bentuk karusel, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk banner gitu ya. Nah, masalah DP besar, faktanya di lapangan. Apakah isi umroh aman? Bagaimana cara kerja isi umroh? Siapa yang cocok ikut isi umroh? Itu minggu pertama. Minggu kedua, trust building, membangun keyakinan, ya. Nah, ini tinggal ikutin, gitu ya. Nah, sampai 30 hari, gitu ya. Nah, coba kita tes, bikin
Yang pertama nih, ya hari pertama kenalan dengan isi umroh. Jadi kalau teman-teman yang belum punya budget iklan, ya bisa mainin sosial medianya nih. Nah ini kontennya nyarinya gimana? Selain di bank konten yang sudah kita punya, bisa juga minta bantuan apa ChatGPT ini ya AI. Nah, tolong buatkan konten D1 ya. Nah, lihat konten D1 video nih kontennya. Skrip video durasi 20 sampai 30 detik. Opening 5 detik. Ini nanti ada talentnya atau tanpa talent yang baca. Assalamualaikum, kenalan dulu yuk sama program yang bikin ribuan orang akhirnya bisa umroh. Tuh, bikin ribuan orang. Kita bikin aja ratusan ribu orang bisa umroh, akhirnya bisa umroh. Isinya, nah ini isi umroh ya. Ini dia isi umroh. Nanti kasih apa video-video atau food apa eh, gambar atau video tentang di Mekah atau di Saudi gitu ya. Nah, terus kata-katanya ini ada narasinya, bisa tampil talentnya kita sendiri atau orang lain, atau bikin pakai AI juga nanti videonya. Ini skripnya udah ada, tinggal minta bikinin AI-nya jadi videonya jadi gitu ya. Nah, narasinya ini udah dikasih nih. Ini dia isi program Uno dengan DP super ringan, 1 jutaan saja. Cicilan fleksibel bisa lewat pembiayaan syariah, dan yang paling menarik kamu bisa dapat cashback 19 juta rupiah kalau ikut CR, closing 5 detik. Nah, tuh. Atau pakai carousel gitu ya. Nah, carousel tuh yang digeser-geser, nanti ada beberapa image apa infografis yang orang bisa baca, ada grafisnya juga gitu ya. Nah, ini yang panjangnya ya, video yang lebih panjang. Oke. Nah, jadi itu teman-teman Bapak Ibu ya, strategi digital marketing yang kita terapin gitu ya, baik yang organik maupun yang beriklan. Kalau yang beriklan, teman-teman mau iklan sekarang sudah ada winning campaign-nya, kontennya, targetingnya udah ada, tinggal dipakai gitu ya. Kalau mau yang beriklan ya, dengan panel yang tadi itu yang dijelasin oleh ChatGPT. Nah, gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau nanya dulu atau saya terusin lagi? Monggo, silakan. Atau kalau di kolom chat deh, kalau yang sudah paham, klik ketik paham gitu ya. Kalau yang masih belum paham, ketik belum paham. Silakan. Oke, ini ada di kolom chat. Oke, biaya Meta Ads bisa sesuaikan dengan modal apa yang kita punya. Oke, ini style keren, Just Gandos. Oke, mulai dari mana dulu, Pak? Mulai dari mana dulu? Ah, ini pertanyaan yang sangat penting nih. Saya nggak tahu tadi udah hadir dari awal atau di tengah nih. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu, mulainya ya, mulainya dari awal benar nih, Bapak Ibu ikut salah satu program di Tanur dulu, gitu ya, isi umroh, isi haj, go IS atau umroh COD, biar apa? Biar sudah resmi menjadi agen di Tanur, sehingga pada saat Bapak Ibu siar mendapatkan benefit yang full, ya, nggak sharing-sharing lagi. Karena kalau Bapak Ibu masih sebagai subagen ya, ngikutin ya kakinya dari agen yang sudah bergabung, nanti ujronya sharing ya, terus Bapak Ibu nggak bisa klaim 5 free 1, yang bisa klaim agennya gitu ya. Bapak Ibu yang nyariin dapat 5, dikumpulin sama agennya, dia yang klaim free 1, free-nya gitu kan. Nah, itu langkah pertamanya. Nah, langkah kedua, Bapak Ibu harus persiapan dulu nih kalau mau nerapin strategi digital marketing. Yang belum punya akun di sosmed, bikin akunnya ya. Kalau yang sudah punya akun, dirapiin dulu akunnya. Dirapiinnya gimana?
penuhi pertemanannya, followernya dengan orang-orang yang tertarget, gitu ya, orang-orang tertarget. Maksudnya audiensnya itu yang memang ada ketertarikan untuk umroh, haji, atau minimal ada ketertarikan untuk punya bisnis sampingan atau mau siar sehingga bisa punya penghasilan, gitu ya. Nah, jadi sehingga pada saat kita share konten-konten yang sudah kita bikin tadi atau yang sudah kita siapin, yang sudah kita siapin di Telegram ini ada bank konten kan ya, oke. Nih, di Telegram tuh ada bank konten nih, ada video-video gitu ya. Ada, nah ini untuk jualannya, ada paket-paket umrohnya, flyernya. Nah ini untuk yang iklan, ada konten-konten khusus untuk iklan, baik gambar maupun video gitu ya. Nah ini disiapin dulu channelnya atau akunnya, habis itu mulai praktekin ya apa langkah-langkah yang paling gampang. Pertama teman-teman pasti bisa semua organik gitu ya, posting dulu di sosial medianya sehingga teman-teman mulai mendapatkan apa expose audience gitu ya, mulai dapat sebaran ya. Nah, strateginya kalau organik teman-teman harus bangun personal branding gitu ya. Cara bangun personal brandingnya tadi pertama penuhi dulu apa pertemanan followernya dengan audiens target. Terus kuncinya sharing dahulu, sellingnya terakhir, gitu ya. Nah, kemudian mulai itu sering-sering posting ya. Tadi di ChatGPT udah dikasih tuh apa 30 untuk 30 hari kontennya. Nih. Ya, minggu ke satu, minggu kedua, minggu ketiga. Terus nanti setiap konten ini kita minta bikinin satu-satu. Itu yang kita posting, gitu ya. Edukasinya banyakin dulu, informasi banyakin dulu sehingga akun kita mempunyai value bagi followernya, bagi pertemanannya. Saat melihat itu, mereka merasa, wah ini bagus nih, gitu kan. Sehingga lambat laun terbangun personal branding kita sebagai orang yang paham, ngerti, ahli, pakar di bidang umroh dan haji. Gitu ya. Itu lakukan terus secara konsisten. Insya Allah akunnya akan naik, followernya akan naik, potensi untuk viral akan mulai bisa terjadi untuk posting-postingan kita, gitu ya. Nah, itu. Nah, nanti kalau mulai merasakan hasilnya, mulai ada ini, sisihin ya, jadiin modal iklan ya. Karena mau nggak mau efektif tetap iklan lebih cepat gitu ya. Atau kalau yang memang teman-teman sudah punya modal iklan, ya udah langsung iklan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas kelasnya di kelas Meta Ads gitu ya. Oke, itu yang dari kolom chat tadi siapa? Bu Desi Octavia ya. Pak Afdal, monggo silakan Pak Ustadz. Open mic-nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haji. Ini senang banget nih ada seminar seperti ini. Sebenarnya pengen ikut terus. Berhubung kegiatan juga jadi agak nggak rutin juga Ah, iya, Pak Pak Ustadz. Ustadz Terima kasih. jadi TL terus sih sebulan bisa 2 kali 3 kali. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah Ya, ini mau tanya lanjut. perihal eh, iklan ya. Itu gimana tahapannya Pak Haji? Langkah-langkahnya Mm-mm. kalau Pak Ustadz setelah iklan itu diarahkan kemana? Apakah langsung di prospek melalui WA atau dikumpulkan dulu dalam grup dan dilanjutkan dalam Zoom dan sebagainya? Itu baiknya gimana? Ya, oke. Itu Terima pertanyaannya ya. kasih. Saya bahas dulu. Ya, Nanti kalau ada lanjutan kita bahas lagi. Nah, tadi kan saya udah tanya nih nah ini nih ya, strategi paling cocok ya dari iklan. Nanti mereka akan kontak ke WA admin kita yang kita setting sebagai WA admin kan. Nah, terus dimasukkan di grup WA, grup funnel gitu kan. Ini yang kita lakukan. Terus setelah itu kita edukasi ya. Kalau mereka memang langsung nanya, ada paketnya nggak nih yang mau berangkat sekian-sekian? Oke, hajar langsung. Tapi kalau yang nggak nanya, kita edukasi dulu. Kita kasih informasi lengkap ya, program solusi kita, isi umroh, terutama isi Hajj.
ya bisa dalam bentuk chat atau rekaman video, atau yang lebih enak kita kan sudah ada rutin nih, tiap pekan ada webinar, ya tiap Jumat malam sama Ahad malam untuk yang siap umroh siap kayanya, Ahad subuh untuk yang haji, gitu ya. Nah, itu lebih efektif, gitu ya, dibanding kita iklannya langsung jualan eh, paket umroh plus Turki bulan Januari. Wah, bonus bonus City Tour Dubai kalau nggak salah ya, City Tour Dubai sama Taif. Nah, itu bisa juga kalau mau dicoba, cuman itu agak lebih sulit. Kenapa? Pertama, yang pasti kalau untuk closing syaratnya si prospek ini harus punya duitnya dulu 30 juta sekian itu, gitu ya. Nah, kedua yaitu mereka biasanya yang lihat iklan, biasanya nanti dalam hari itu juga atau besoknya itu iklan kompetitor juga membanjiri timeline dia, beranda dia. Artinya mereka punya banyak pilihan, gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai suatu value yang lebih, ya kita kalah tuh, gitu ya. Apalagi dari sisi harga, yang pertama mereka lihat sisi harga, wah Tanu mahal-mahal, mahal-mahal nih gitu kan. Nah, itu agak agak berat nanti itunya. Tapi kalau kita gunakan funnel seperti ini, tepatnya funnelnya itu seperti ini ya, tepatnya funnel yang sudah kita, nah ya, kita ada beberapa funnel dan ini yang sudah kita terapkan ya. Funnel full online ya seperti ini. Nih, ya di funnel full online ini kita iklan ke WA, ya orangnya chat ke WA terus kita masukin ke grup. Setelah itu kita ya sapa, kita kasih informasi, kita kasih tahu nih ya, hari Jumat malam nanti akan ada webinar. Nah, setelah itu kita hadirkan mereka ke webinar. Di webinar mereka mendapat informasi yang lengkap, ya, mendapat informasi tentang program solusi, ya, yang nggak punya uang bisa berangkat dengan isi umroh, ya, terus bisa dapat duit lagi, bisa cuan lagi mereka kan. Nah, setelah webinar baru kita follow up, kita telepon, kita WA gitu kan, atau WA-nya pun sudah kita siapin tuh apa skripnya, tinggal di kopas-kopas saja. Nah, dari situ baru nanti terjadi konversi, closing. Dan di funnel itu pasti, ya, kalau masih ingat yang saya jelasin funneling itu bentuknya seperti corong, ya, gede di atas, kecil di bawah, ya. Nah, yang closing pasti nggak lebih banyak, pasti lebih banyak yang nggak closing dibanding closing, dan itu wajar. Tapi dengan kita closing rate hanya 1-2% aja, dengan iklan yang kita jalankan itu ROAS-nya itu bisa udah di atas 2-3 kali lipat gitu ya, 230-200% untungnya. Bahkan yang kalau saya kemarin sering sampaikan ya studi kasusnya itu sampai 700% ya untung ROAS-nya, return of eh, apa eh, eh, revenue yang balik dari modal iklan kita gitu ya. Jadi kalau modal iklannya 30 juta, baliknya bisa sampai 210 juta gitu kan. Nah, terus ada juga funnel online to offline. Nah, ini kan sekarang kita lagi galak-galakin, Pak Reza, tim pusat lagi galakin siar Akbar, ya kan? Nah, kalau yang masalahnya gimana cara kita menghadirkan orang di siar Akbar itu, ya? Pertama, ngambil dari database di grup ini, ya, di orang yang sudah WA ini, gitu kan? Kedua, kita iklanin lagi khusus memang yang untuk offline, gitu kan? Hangout-nya misalnya rahasia umrohnya dibayarin pulang digaji gitu kan. Nah, nanti seminar offline itu lebih efektif ya, closing rate-nya pasti lebih tinggi teman-teman Bapak Ibu. Nah, terus ada juga tadi ya funnel hard selling yang langsung jualan, ya langsung menawarkan paket umrohnya ke jamaah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini perlu jam terbang sih. Saya yang baru, kalau saya pribadi, kalau untuk yang baru-baru nggak nyaranin, ya. Karena oke lah, iklannya banyak, WA-nya masuk. Tapi karena teman-teman jam terbangnya belum terlalu tinggi, gitu ya. Cara follow up-nya, cara closing-nya masih belum
bagus nanti banyakan yang nggak closing akhirnya kecewa gitu kan. Wah, saya iklan udah habis jutaan nih, closingnya baru satu atau baru dua gitu kan. Nah, jadi ini kalau ngikutin yang dari atas ke bawah gitu ya, funnel full online dulu, online to offline, nanti baru hard selling, insya Allah nanti em, apa experience-nya udah lebih mateng gitu ya, cara follow up-nya juga lebih oke. Nah, ini nanti akan lebih bagus gitu ya. Nah, kira-kira itu Pak Ustadz Afdal penjelasannya kalau untuk iklan ya. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi yang mau bertanya di kolom chat? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Di kolom chat ada ya. Irmawati mau bertanya apakah kita bisa ambil paket pembiayaan jika punya utang di bank, Pak? Apakah bisa CC? Oh, calon jamaah yang mau pembiayaan ini nggak ada urusannya sama bank, gitu ya. Yang BI checkingnya jelek gitu kan, itu nggak dicek ya. Yang dicek oleh pihak pembiayaan adalah di grupnya ya. Amitra Syariah itu ada EVF, apa ACC, Spektra dan lain-lain. Nah, itu yang dicek. Kalau kita ada blacklist di situ ya susah untuk disetujuin. Tapi kalau nggak ada, insya Allah lewat. Jadi nggak ada BI checking ya, Bu Irmawati ya. Oke, saya lanjut ya kalau gitu ya. Nah, jadi tadi salah satu yang dibahas untuk strategi digital marketing kata ChatGPT adalah SEO, SEO, Search Engine Optimization, ya, mengoptimasi mesin pencari. Oke, nah ini yang saya coba kasih gambaran ya teman-teman. Tadi di Telegram kita lihat ya di sini ini kita ada punya 10 buah website, 10 website apa namanya platform dari eh, eh, platform yang memang dirancang untuk SEO ya. Nah, contoh saya klik salah satu ini ada 10 website nih. Ini yang bisa dipakai oleh seluruh tim untuk karena kami fasilitasi di Abdu biar nggak perlu beli website sendiri, pakai aja website ini, kita optimasi rame-rame, keroyokan, berjamaah, gitu ya. Nama platformnya adalah WSP, Web SEO Practice, gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, saya lihatin ya. Nah, ini nama websitenya atau nama domainnya ziarah.biz.id ya. Nah, ini sudah banyak yang posting nih ya. Udah berapa nih postingannya? Udah banyak banget. Tuh ya. Main Journey tuh ada 180 halaman. Oke. 180 dikali 8 berapa tuh? Udah hampir 400 ya, 400 postingan. Nah, ini semua ya yang posting ya seluruh tim nih, gitu ya. Nih, coba kita lihat salah satu postingannya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke. Terus di bawahnya ada dinamik konten, gitu ya. Nah, ini udah di udah banyak nih keywordnya, ya. Pendampingan haji langsung berangkat, ya. Terus Haramain Journey, ya, termasuk ini banyak nih, udah tertanam banyak keyword nih. Ini yang bagus nih, gitu ya. Nah, terus dengan ini kita cek sudah apa ziarah ya. Sudah berapa yang terindeks di Google? Ya, caranya kita ketik site titik dua nama domain. Ya, aduh, mouse-nya kok lari-lari. Ada 111 result. Ya, ada 111 yang sudah
terindeks keywordnya dari hampir 400 postingan di website ini. Nah, ya, coba tuh, ya. Banyak tuh ya, travel umroh untuk 2 orang Karawang, paket umroh Syawal, 1 orang Jakarta, paket umroh 2024 Bogor, gitu ya. Tuh, paket umroh 4 orang Sukabumi, dan seterusnya. Banyak keyword-keywordnya tuh ya. Nih, jadwal umroh plus taib resmi Kemenak, akreditasi A. Yang umroh plus Aksor resmi Kemenak, akreditasi A. Ini banyak nih keywordnya. Coba kita cek salah satu nih. Ya, kita ambil keywordnya, kita cek di Google. Oke, nah kita lihat nih. Ini ada portal umroh muncul. Ada Haji muncul ya. Haji itu website kita juga nih. Nih ya, Haji ya, website kita nih ya. Kelihatan kan ya? Terus ada lagi tawaf.biz.id ya. Lihat aja nih ininya ya, pavikonnya ya sama nih. Tawaf.biz.id ini juga website kita nih, ya. Tawaf.biz.id ya. Terus jadi dalam satu halaman pertama ini aja muncul banyak website kita ya. Di portal umrohnya keluar ya, di Tawaf Haji udah 3 ya. Terus doahaji.biz.id bukan, oke. Ziarah.biz.id. Nah, ini juga punya kita nih. Ya, ziarah ya. Mana nih? Oh bukan. Iya nih, ziarah.biz.id. Ya, udah 4 website kita muncul ya. Hajiku.biz.id 5. Ya, itu di halaman pertama aja udah mendominasi 5 website dengan keyword ini, gitu ya. Oke, terus kita cek lagi halaman 2-nya. Tuh, Haji muncul lagi. Ya, terus portal umrohnya ka'bah.biz.id ya. Ka'bah.biz.id, wukuf ya, udah berapa tuh? 3 ya. Nah, ini klik Depok juga udah 3. Jadi ini strategi yang kita serapkan di dalam apa SEO di Abdu ya. Jadi kepung Google istilahnya. Kepung dalam satu keyword kita cari muncul beberapa website kita. Ya, coba kalau teman-teman kalau nggak percaya saya munculin ya websitenya ya. Buka di tab baru. Ini tadi apa? Haji Nah, sama ya. Selamat datang di Abdu, Akademi Bisnis Digital dan seterusnya. Terus Ka'bah. Nah, sama ya. Ini website kita juga. Artinya apa? Artinya pada saat orang nyari ya, terus kita lihat halaman 1 tadi. Nah, ini wukuf ya, sama ya formatnya. Nah, jadi eh, itu yang kita lakukan. Jadi teman-teman pada saat orang nyari ketemunya kita lagi gitu kan. Sama kayak kita misalnya punya eh, saya kan orang Padang nih ya, orang Minang. Keluarga saya banyak yang jualan di Tanah Abang. Nah, rata-rata mereka punya tokonya nggak satu, ya. Di blok ini ada, di blok B ada, di blok A ada, gitu kan. Terus di kaki limanya juga dia pasang kaki juga, gitu ya. Nah, ini Haji ya, oke, ya. Abduh juga ya, sama ya. Tuh ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Nah, sudah 4 yang saya buka. Terus tawaf. Tuh, ya, ini tawaf. Tawaf.biz.id. Ya, berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima sudah ya. Terus doa haji. Nah, sama Abdu juga kan? Ini doa haji nih. Ya, doa haji.
Oke, terus hajiku.biz.id. Tuh, hampir semuanya keluar dari 10 website kita itu dengan satu keyword bisa muncul. Ya, lagi nggak ziarah. Nah, tentu ziarah yang tadi kita buka pertama ya. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dari 10 website yang kita punya, ya, dari 10 website ini ya, ziarah.biz.id, hajiku, kaba.biz.id, niat umroh, doa haji, tawaf, wukuf, ihramku.biz.id, haji dan safa, dalam satu keyword pencarian muncul 8 di dua halaman, halaman satu, halaman dua. Kalau kita search lagi ke halaman tiga, 10-10-nya saya yakin juga akan muncul nih ya. Yang belum apa tadi? Ini halaman dua tadi udah semua. Jium, Ka'bah, Wukuf. Oke, udah kebuka semua. Halaman ketiga. Halaman ketiganya tuh. Website gede malah di belakang ya, di belakang kita. Halaman ketiganya nggak ada. Ini tawaf lagi, tawaf tadi udah ya. Postingan lain tapi. Portal umroh. Oke. Ziarah. Nah, ziarah.biz.id. Nah, ini yang ke-9. Ya, sama ya, sama datang di Abdu juga depannya ziarah.biz.id. Terus nah ini teman-teman ya, ini image-nya pun muncul di SEO-in ya. Image-image ini ya, nih ya, kalau nggak percaya kita lihat image-nya ini ada di Telegram. Ini yang dipakai teman-teman, tinggal download untuk apa, kontennya. Tadi yang mana gambarnya? Ini ya, yang image-nya apa aja tadi itu? Oh, yang ini sama ini ya. Nah, ini kan yang muncul tadi kan? Ya. Nah, ini ya. Oke, kita balik lagi. Nah, oke, udah 9. Satu lagi apa yang belum keluar? Oke, Depok Bazia UN, portal umroh, umrohmuda.biz bukan. Haji ya, Haji udah belum? Haji Ziarah, oh, Haji sudah. Ka'bah, wukuf, tawaf, doa haji, hajiku. Berarti yang belum apa ya? Oke, tapi paling tidak udah 9 udah keluar tuh udah bagus gitu ya. Kalau 10-10-nya keluar lagi sofa kalau nggak salah yang belum ya, yang terakhir ini. Nah, itu kalau teman-teman ya, apalagi kalau teman-teman semuanya rajin optimasi. Wah, ini lebih kuat lagi nih. 10 website kita nih, 10 website Abdu ini ya. Jadi eh, ini terutama untuk yang sudah member ya, yang sudah member yang kita kasih akses untuk bisa mengoptimasi website-website ini. Gitu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi ini adalah website-website yang sudah kita siapin yang bisa dimanfaatkan untuk apa, mengoptimasinya biar kita mendapat traffic ya, mendapat traffic, dapetin prospek sehingga terjadi potensi untuk closing ya. Kalau kita closing, teman-teman dapat ujroh gitu ya, dan tentunya juga dapat pahala tuh ngajakin orang mengerjakan kebaikan gitu ya, sehingga bekal nanti itu di hari akhir juga ya sebagai amal jariah. Oke, nah sekarang kita praktek ya, saya demoin cara postingnya, cara optimasinya. Saya tutup-tutup dulu nih biar nggak kebanyakan. Oke,
Kita pakai websitenya apa nih? Hajiku ya, terakhir. Ziarah saya tutup dulu. Oke, Hajiku ya. Nah, ini teman-teman untuk posting di sini tentunya harus punya login dulu ya. Akses login. Nanti yang member baru yang belum, eh, nah ya, jadi ini halaman adminnya, panel adminnya. Ya, ada pengaturan, ada master data. Nah, untuk posting ya, teman-teman nanti pilih ke produk. Nah, ya, diklik ini produk. Nah, ini sudah sedemikian banyak yang posting. Ya, ada berapa nih? Tampil dua, ada 20, ada 164 halaman. 164 kali 20. Ya, 300 lebih ya. Oke, kita untuk posting baru ya, kita klik posting produk. Nah, nanti kita pilih kategori nih. Ya, ada Easy Hajj, Haji, Umroh. Wah, ini Easy Umrohnya mana nih? Hilang atau kehapus ya? Coba saya tambahin dulu kategorinya. Hmm, Oke, saya submit. Oke, baru kita produk. Nah, kita coba Easy Umroh ya. Terus keywordnya, nah ini keywordnya nanti teman-teman Bapak Ibu, kita riset dulu gitu ya. Nah, tapi nanti diajarin semua. Tapi ini kita, saya nggak praktekin dulu, langsung aja keywordnya umroh muda bisa gratis dengan easy, sorry, program solusi easy umroh. Oke, terus kita pilih image-nya. Image-nya tadi di Telegram banyak ya. Teman-teman tinggal download. Nah, ini kebetulan sudah ada di apa di laptop saya Easy Umroh. Easy Umroh saya ambil yang ini keren kayaknya. Oke, harganya kita kosongin aja. Atau boleh kalau mau diisi 1.500.000 atau 1.500 kan mau dipotong ya nanti mata uang kita kan. Harga sebelum diskon 30.000. Oke. Nah, di sini tinggal kita bikin kontennya, gitu ya. Nah, teman-teman bikin kontennya nggak usah pusing, nggak usah apa.
nggak usah bingung. Kita punya ChatGPT ya, punya AI kan. Nah, sekarang eh, nanti dulu dia nawarin untuk D2 ya, D2 ya, untuk organik tadi. Nanti dulu D2-nya sekarang saya mau bikin konten SEO ya, konten SEO-nya perlu disebut karena kaidah SEO-nya nanti harus sesuai dengan keinginan algoritma Google ya. Kalau ChatGPT-nya nggak dikasih tahu, nanti nggak dibikinin tentang isi umroh. Nah, ya, baik konten artikel SEO lengkap tentang isi umroh ya. Sudah dioptimalkan dengan kata kunci isi umroh, umroh DP ringan, cicilan umroh syariah, program umroh terjangkau, daftar umroh murah, dan kata kunci turunan lainnya. Tuh, kata kuncinya udah banyak banget dipakai. Cashback hingga 19 juta. Ya, banyak umat muslim Indonesia yang memiliki nilai untuk kuat untuk berangkat umroh, namun ada biaya awal untuk DP down payment yang cukup besar. Karena itu Antar Monitor menghadirkan program isi umroh, sebuah terobosan baru yang mempermudah siapapun untuk memulai perjalanan ibadah tanpa harus nunggu mapan. Ya, oke, apa itu isi umroh dijelasin gitu ya. Terus program cocok untuk siapa? Pegawai, pekerja dengan gaji UMR, karyawan muda, pasangan baru menikah, UMKM, pedagang, orang tua yang ingin umroh berlahan tapi pasti, ya siapapun yang ingin memulai umroh dengan biaya ringan. Nah, dijelasin isi umrohnya, ada cashback, legal, PPU-nya, PPU-nya lengkap ya. Oh, PPU nomor 37, PHK resmi dulu. Oke, lengkap semua akreditasi A ya. Pelayanan profesional lengkap. Oke. Wah, udah bagus nih. Oke. Wis. Eh, versi panjang 2000 kata. Nah, ini aja. Nah, ini saya copy. Saya masuk lagi ke adminnya tadi. Ya, tinggal saya paste di sini. Jadi ya, kontennya. Coba kita edit lagi sedikit biar lebih rapi. Saya gedein dulu editornya. Nah, pertama yang kita rapiin ya, ini nggak ada eh, apa icon-icon seperti ini. Nanti jadinya tanda tanya di sini karena ini bukan sosmed ya. Kalau mau pakai icon ini ada cara khusus. Oke, nanti ini kita ganti dengan bulleting atau numbering aja ya. Oke, ini kita pakai bulleting ya. Mana bulletingnya? Oke, oke. Terus, oh ininya jangan ikut masuk nih. Ketahuan dibikinnya dari chat GPT. Oke, ya. Ini udah di bold ya keywordnya. Terus udah ada bulleting ya, ada numbering. Nah ini hapus. Tuh, ini lebih bagus lagi kita pakai main warna. Ya, oh, taruh. Ininya kita kasih. eh, Wah, nggak kebaca. Hmm, ininya jangan abu-abu. Berarti kita kasih yang agak gelap biar kebaca. Nah, kita samain. Terus yang ini judulnya kita kasih H1. Oke.
Oke, sudah. Kasih warna. Ini pengaruh ya untuk SEO-nya ya, teman-teman Bapak Ibu. Eh, Kasih yang unik-unik ya, ada tanda tag, ada tanda apa yang lain itu pengaruh ya, seperti H1, H2 itu juga pengaruh. Nah, benefit kasih abu-abu, ininya berarti biru. Baca ya. Ya, anggaplah udah ya, rapi, udah kita kasih ini semua. Nah, cara daftar ini, nah ini kita kasih tombol WA di sini. SEO WA. Ini nanti berubah menjadi tombol. Nah, ini kesimpulan nggak perlu. Ini juga, gitu ya. Tadi tombol WA-nya di mana di situ. Terus kasih lagi di bawah satu lagi SEO WA. Oke, sama paling atas. Oke, ya. Karena orang itu biasanya males baca, langsung nyari nomor WA gitu ya. Nah, ini solusi umroh dengan DP ringan, cicilan syariah, cashback hingga 19 juta ini penawaran ya. Tapi penawarannya belum lengkap nih. Coba kita perbaikin sendiri ya. Easy umroh, koma, nggak usah pakai titik dua. Solusi umroh mudah, umroh mudah, DP di sini dengan syiar. Paham nggak ya orang ya dengan syiar? Atau cicil, tidak perlu cicil dengan uang sendiri. Ya. Tidak perlu cicil dengan uang sendiri, cicilan dengan syiar, dan cashback hingga 21 juta rupiah. Oke. Nah, terus sudah kita minimize lagi. Nah, ini judulnya, ini kita buat H1. Nah, ini penawarannya. Ini H2 aja. Oke. Nah, jadi ini ya formatnya. Judul ini harus yang paling atas harus sama dengan judul nama produk. Ya, jadi nanti H1-nya ya sesuai dengan kaidah SEO-nya di heading. Jadi sedikit saya agak jelasin di pada saat robot Google baca dia nggak baca yang format seperti ini, tapi dia baca codingannya. Nah, ini ada di header. Headernya harus sama dengan judul. Biar apa? Biar nanti sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh Google-nya ya, oleh Google. Nah, terus di bawahnya kita kasih penawaran. Oke, nah penawaran ini nanti akan muncul di sini nih. Nih, ya, jadi penawarannya bisa langsung dilihat oleh yang lagi searching di Google, ya, orang lagi nyari. Nah, kalau kayak gini nih ya, nama first apa mana yang jualan? Paket umroh Februari. Nah, kalau kayak gini menarik nggak penawarannya? Coba. Tuh. Ahlan wa sahlan, calon tamu Allah, amanah melayani sejak 2011, resmi akreditasi A, sesuai Al-Quran Sunnah, berkantor pusat di Mega Kuningan. Ada penawarannya nggak? Ada sesuatu yang membuat orang, wah ini
gue menang banyak nih gini gitu kan. Nah itu ini nggak ada penawaran sama sekali nih, gitu ya. Oke, jadi kita pengen pada saat orang baca itu sekilas sudah langsung ke grab gitu perhatiannya ya. Jadi ada apa? Ada hooknya, ada kailnya sehingga kalau kayak analoginya mancing tuh udah langsung masuk digigit kailnya tuh udah ngikut dia. Ya, dia penasaran langsung diklik pengen baca dan seterusnya akhirnya ngubungin kita. Oke. Nah, jadi ini oke, nah ini sedikit saya tambah ada beberapa fasilitas di WSP. Ada sebentar, ada SEO baca, ya SEO, kemudian ada SEO denai. Ya, nanti berubah jadi judul SEO denainya. Ini boleh di bold, boleh digedein. Oke, heading 2 kita warnain juga. SEO denainya warna nggak usah pakai itu, kita kasih background aja. Oke ya. Nah, SEO baca sudah, SEO denai, CWA sudah ya. Saya tambahin lagi SEO bacanya satu lagi deh. SEO baca. Oke, sudah ya. Nah, terus tag keyword ini kita kasih aja judul sama tadi. Kasih judul, meta deskripsi juga kita kasih judul, dan ditambahin dengan penawaran. Penawarannya tadi yang mana? Yang ini. Hmm. Oh, nggak cukup ya. Hmm. Oke, solusi pro muda, DPD subsidi, izin saya hapus, cicilan dengan CR, cashback. Oke, nggak usah pakai koma, biar menghemat. Karena terbatas ya, meta deskripsinya. CR, kemudian cashback 21 juta. Nah, cukup. Nah, ini ada fasilitas hidden content, saya nggak terlalu jelasin ya. Ini kita cukup SEO WA, SEO denai saja. Nah, terus kita tampilkan di sini centang ya, home. Terus, nah ini kita akan bikin tagging nih ya. Bikin tagging dari judul yang sudah ada ya. Jadi judulnya tadi ini. Nah, nanti ditambahin awalan dan akhiran. Ya, terus nomor WA kita masukin di sini. Nomor WA-nya, oke, yang berapa ya? Bentar. Ini kalau kira-kira ada yang mau tanya langsung aja nggak apa-apa. WA, WA, WA. Hmm, tuh, nomornya aja sebentar. Oke, teks WhatsApp-nya, mohon info untuk program solusi Easy Umroh. Jadi ini calon jamaahnya nggak usah repot-repot ngetik lagi jadinya ya, langsung tinggal klik send.
Nah, tadi nama judul ini kita tambahin promo umroh muda bisa gratis dengan program Solusi Umroh mana terpercaya ya, terpercaya. Oke, kita pilih misalnya saya lagi di Depok nih ya, berarti Jawa Barat. Oke, terus kotanya Depok. Nah, terus kecamatannya saya pilih semua biar tampil semua tuh. Ada Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sukmajaya, Tapos. Nah, sudah kita cek lagi semua, terutama gambar. Image-nya kadang suka lupa. Kalau lupa nanti dia ke reset ya, kita ngulang lagi dari awal. Oke, ini udah. Image-nya biar SEO juga saya kasih judul nih. Nama filenya, umroh dimodalin, pulang digaji, dikasih bonus cash. Ya. Oke, teksnya udah semua, tinggal saya submit. Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul, sudah ini kita tes, kita cek postingannya di websitenya hajiku.biz.id. Nah, oke, ini ya muncul ya. Kita cek hasilnya. Nah, oke, ini judulnya, keywordnya, ini menjadi keyword judul. Kemudian ini tadi ya penawarannya ada CWA, ini langsung berubah jadi tombol WA. Ya. Terus ini tadi postingannya. Kemudian ini SEO baca. Ya, SEO bacanya ini istilahnya random content. Ya, random content itu maksudnya apa? Ini judulnya, ini kalau kita klik, dia lari ke link yang ada di website ini juga. Artinya internal link. Nah, ini travel umrah reguler resmi Kemenak akreditasi A Januari 2026 Kepulauan Seribu ya. Kalau saya refresh, karena dia random content, dia nanti akan berubah. Nah, sekarang apa? Travel umroh Agraria Sukabumi ya. Jadi ini setiap robot Google masuk ini berubah-berubah terus. Artinya apa? Robot Google-nya akan ngecek, wah ini berubah lagi nih websitenya, disimpan lagi sama dia, diambil lagi datanya. Jadi dinamis ya, website kita jadinya dinamis, sering dikunjungi Google. Ini lagi sama SEO baca lagi ya. Kemudian nomor WA-nya lagi, terus yang terakhir nomor WA lagi. Ya, jadi banyak tombol nomor WA saya tanam di halaman ini biar apa? Biar cepat orang lihat langsung klik WA-nya, gitu kan. Nah, ini tagging yang tadi kita bikin. Ya, promo umroh muda bisa gratis dengan program solusi uji umroh terpercaya di Cilodong. Ya, coba kita klik linknya ya. Saya klik buka di tab baru. Nah, ini induknya ini ya, induknya judulnya ini. Ya, umroh muda bisa gratis dengan program solusi isi umroh. Tadi SEO Denanya mana? Oh ini SEO Dena ya, yang abu-abu. Umroh muda bisa gratis dengan program solusi isi umroh sama dengan judul ya. Nah, jadi SEO Dena itu untuk ganti jadi judul. Nah, kita cek taggingnya. Nah, taggingnya sama umroh muda bisa gratis dengan program solusi isi umroh, tapi ada awalan sama akhirannya terpercaya di Cilodong. Ya, isinya sama, duplikat. Cuman yang bedain tadi ada SEO baca, ada SEO deny. Nih ya, promo-promonya berubah jadi Cilodong. Ya, ya, ada SEO bacanya 2 kali. Dan kalau secara keseluruhan di WSP ini ada juga konten randomnya nih. Ya, ini random semua nih nanti. Ya, coba kalau kita tes ya, kalau ini kita refresh akan berubah ya judulnya ya. Ini ADM Jakarta DKI Jakarta. Kita refresh. Nah, beda ya. Nggak, lihat dari gambarannya lah, nggak usah judulnya sudah beda. Nah, kita refresh lagi, artinya masuk lagi robot Google-nya, dia berubah lagi, gitu ya. Nah, jadi ini konten dinamis namanya. Ini fungsinya apa? Fungsinya biar kita sering-sering dikunjungi oleh robot Google-nya, sering-sering di crawl. Apa? Biar trafficnya banyak, ya, biar lebih cepat untuk naik ranking Google-nya ke atas, ya, ke halaman 1. Nah, kenapa kita bikin tagging? Karena pertama kita melebarkan keywordnya.
ya. Tadi kan nggak pakai daerah tuh. Nah, ini pakai Cilodong, Depok, gitu ya. Ada dan seterusnya. Tadi banyak lagi kan. Ada Cilodong, Cinere, apalagi nih seluruh kecamatan Depok nih ya. Cimanggis, terus Cinere, terus Cipayung dan seterusnya. Nah, karena kontennya ini sama, duplikat, ya teman-teman Bapak Ibu, ini perlu kita tambahin konten dinamis yang lain, ya. Langkah selanjutnya, waktu masih ada ya. Langkah selanjutnya kita tambahin konten dinamis lain, walaupun sudah ada konten dinamisnya sebenarnya ya. Tapi untuk meyakinkan agar lebih paten lah ya, lebih lebih yakin tidak terjadi duplikasi, duplikat dibaca oleh robot Google-nya. Nanti kalau benar-benar full duplikat nanti di apa di dipilih salah satu yang ditampilin cuman gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahin ya, kita tambahin. Caranya kita pakai yang pertama kita pakai namanya oke, kita copy dulu linknya, kita pakai namanya BPP. Oke, apa tadi namanya? hajiku.biz.id ya. Kita masuk lagi ke panel adminnya. Hajiku.biz.id panel MS. Nah, jadi di sini ada yang fasilitas BPP namanya, body per page. Nah, ini kita input dulu linknya. Nah, terus kita masukin kontennya. Tapi konten yang diminta ini dalam bentuk HTML ya, kodenya. Apa yang mau kita isi bebas, gitu ya. Kita bisa isi contohnya misalnya yang simpel deh ya, kita kopas aja konten. Tunggu dulu, kita masuk ke beranda. Nah, kita kopas aja ini ya, biar ini menjadi konten BPP-nya. Oke, ini saya kopas terus sampai ke bawah. Alah. Nah, susah ya. Saya konten dari bawah sampai ke paling atas, produk terbaru. Ini saya copy. Nah, ini yang nanti akan menjadi BPP-nya. Konten tambahan ya, konten yang membedakan dengan konten aslinya. Nah, ini tapi nggak bisa nih langsung saya paste di sini karena yang dibutuhkan adalah HTML-nya, gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita pinjem editornya dulu, editor di artikel ya. Ini artikel kita pinjam editornya, ya. Ini editornya. Nah, saya paste di sini. Oke, gambarnya nggak ikut ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, anggap aja gambarnya ada. Ini terus saya klik source. Nah, ya jadi kode ya. Ini saya copy, saya balik lagi ke BBP-nya, baru HTML-nya saya paste di sini. Oke, ya, terus saya submit. Oke, ini isunya Cilodong tadi ya. Kita cek yang di Cilodong. Ini Cilodong mana tadi Cilodong? Oh, ini ya. Nah, ini Cilodong ya. Ini nanti BBP-nya akan muncul paling bawah nih. Nah, ini kan kosong ya. Coba kita refresh. Nah, ini akan muncul seperti ini. Cuman ini nggak tahu gambarnya kok nggak ngikut ya. Nanti saya cek lagi. Nah, ini akhirnya konten yang paling bawah ini nanti akan muncul konten yang lain dibanding konten aslinya yang tadi yang ini. Ya.
konten aslinya tadi yang ini kan ya, yang tanpa, nah, tanpa apa, awalan dan akhiran. Sehingga ini menjadi sedikit pembeda ya BPP-nya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita daftarin ke Google ya, baik yang konten aslinya maupun konten yang, aduh, ya ini cara daftarnya kita ke Google Console ya, teman-teman Bapak Ibu. Hmm, Google Search Console. Google Search Console. Eh, kok gini? Nah, ya. Tadi apa websitenya? Hajiku.biz.id. Coba hajiku.biz.id ada nggak? Hajiku ada ya. Nah, pilih dulu websitenya. Nah, ini agar apa? Biar postingan kita yang baru ini langsung terindeks di Google ya. Ini kalau kita lakukan, insya Allah dalam waktu nggak sampai 24 jam. Wah, kok. Oh, tadi udah kehilang kopinya ya. Saya copy dulu, copy ulang. Ini saya copy. Link URL linknya ya. Nah, terus saya enter. Terus minta. Nah, artinya apa? Ini pengindeksan. Ini artinya kalau sudah terindeks di Google, ada kemungkinan untuk bisa muncul di pencarian. Walaupun di awal mungkin di halaman-halaman jauh dulu ya, halaman 10, 20 atau lebih jauh lagi. Nah, tapi kalau kita nanti terus optimasi bisa muncul kayak tadi itu di halaman pertama langsung, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, muncul notifikasi UR telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas. Jadi nanti robot Google-nya ya akan nge-crawl ke website ini untuk melihat data yang sudah kita daftarin tadi nih ya, link yang sudah kita daftarin tadi. Sehingga nanti kalau mereka melihat ini datanya bagus, belum banyak di database Google, diambil, disimpan, dimasukin ke database Google itu namanya sudah terindeks gitu ya. Kalau sudah terindeks, nah itu tinggal dioptimasi lebih lanjut agar kita bisa langsung muncul di pencarian Google pada pencarian selanjutnya, ya di halaman-halaman depan. Oke, nah itu prosesnya, teman-teman Bapak Ibu. Ya nanti proses optimasi selanjutnya masih ada beberapa langkah lagi, ya, tapi waktunya mungkin nggak sekarang, nggak cukup. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita adakan kelas-kelas khusus untuk SEO ini. Teman-teman bisa ikut ya, baik yang baru, lama, atau yang masih prospek pun boleh nanti ikut yang kelas online-nya, gitu ya. Bahkan rencananya sih mau saya adakan juga kelas offline gitu ya di daerah Depok, gitu. Nanti kita lagi cari tempat yang bagus, enak, nyaman, tapi nggak terlalu mahal juga biaya sewa tempat dan fasilitasnya. Oke, kira-kira itu teman-teman Bapak Ibu materi malam hari ini ya. Mungkin untuk yang baru sama sekali agak bingung masih ya apa sih ini yang dikerjain tadi, tapi ikutin aja insya Allah dan nanti coba praktek ya teman-teman. Insya Allah nanti juga akan bisa mulai memahamin. Intinya agar kita mendapatkan potensi traffic, potensi mendapatkan prospek gitu ya. Sehingga teman-teman bisa closing, closing, closing terus gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Monggo silakan. Waduh, susah ya. Nggak susah kok. Tadi cuma berapa menit tuh saya ngerjain langsung gitu ya. Idenya juga nggak ada, langsung aja ada chat GPT, Bapak Ibu, insya Allah nggak sulit. Bagaimana cara membernya? Apa kalau jadi member nanti akan dibimbing sampai dapat ujroh?
Ya, insya Allah ya, kalau sudah jadi member, kita akan mentoring ya teman-teman Bapak Ibu. Cara jadi membernya ini mungkin belum hadir kemarin di hari Jumat malam ya. Jadi membernya ikut salah satu program solusi yang sudah dijelaskan ya. Ada Easy Umroh, Easy Hajj, GoIS, atau satu lagi apa? Umroh COD. Ya, otomatis teman-teman Bapak Ibu akan menjadi member dari atau menjadi agen di Tanur dan member di Abduh ini. Gitu ya. Pak siapa tadi nanya? Pak Yusuf ya. Pak Yusuf. Oke, monggo silakan. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Atau mau dicerna dulu ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti ini saya share rekamannya, saya upload dulu di Google ya, karena kemarin akun Google saya keretas, jadi nggak bisa live Zoom langsung. Sorry, live di YouTube nggak bisa dikonekin. Akun YouTube yang barunya belum memenuhi syarat untuk bisa live. Eh, Kalau teman-teman mau bantu, di follow tuh akun akun Google Abduh ya, biar bisa live YouTube juga. Oke, insya Allah nggak susah ya, Bu Nani, Bu Desi, ya. Kita ini membiasakan diri aja sebenarnya ya. Kita lakukan pelan-pelan, ya. Nanti insya Allah juga bisa lancar. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya, kita cukupin dulu ya. Nanti rekamannya bisa diulang-ulang lagi. Saya upload dulu. Nanti kalau udah di-share di grup, teman-teman bisa tonton ulang gitu ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu untuk webinar pada malam hari ini. Wah, Pak Heru udah closing aja nih dua jemaah. Selamat ya Pak ya. Makan-makannya nih ditunggu tinggal. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih sudah bersama sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau ada dalam penyampaian hal-hal yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelas ya.